Saudara, sepekan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Hari ini menjadi momen tak terlupakan, baik bagi Peggy Setiawan, keluarga, kuasa hukum, aparat penegak hukum, maupun publik yang mengikuti jalannya persidangan untuk menguak kasus kematian Vina dan Eki. Nafas lega, derai air mata, dan puja-puji syukur berkumandang saat Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat mengabulkan permohonan gugatan sidang pra-peradilan dari Peggy Setiawan. Nah, itu artinya penetapan Peggy Setiawan tersangka pembunuhan Vina dan Eki oleh Polda Jawa Barat tidak sesuai prosedur. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Sidang dinyatakan ditutup. Sesaat setelah Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan yang diajukan Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, pengunjung sidang sontak bersorak. Takbir dan ucapan syukur bergema memenuhi ruang sidang, pertanda lega dan bahagia. Hakim Eman Sulaiman memutuskan penetapan tersangka Peggy tidak sah menurut hukum dan menerima hasil gugatan tersebut. Kuasa hukum Peggy Setiawan menyatakan apresiasinya kepada Hakim Eman Sulaiman yang telah menjalankan tugasnya sebagai hakim. Ya, saudara, tangis haru dan bahagia Kartini, Ibunda Peggy Setiawan pecah tatkala hakim menyatakan Peggy menang dalam gugatan pra-peradilannya. Ibu Peggy yang didampingi kuasa hukum dan keluarga menangis dan saling berpelukan. Pengunjung ruangan sidang di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat juga bersorak mendengar Hakim Eman memutuskan status tersangka Peggy tidak sah dan bebas dari proses hukum selanjutnya. Banyak terima kasih karena anak saya sudah kembali, anak saya sudah pulang, sudah cukup. Kasihan Peggy di sana, sudah terlalu menderita, tidak pernah melakukan kesalahan. Anak saya telah di penjara. Selain tangis bahagia, ibu, ayah, dan saudara-saudara Peggy Setiawan sujud syukur menyambut putusan hakim. Mereka tidak sabar untuk bisa segera bertemu Peggy Setiawan. Sujud syukur menjadi salah satu ungkapan terima kasih keluarga kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melancarkan usaha mereka dalam membuktikan Peggy tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Dalam sidang, hakim membacakan 9 amar putusan. Di antaranya, hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kemudian menyatakan proses penangkapan dan penetapan tersangka Peggy Setiawan beserta semua yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Dalam putusannya, hakim memerintahkan termohon menghentikan penyidikan kepada pemohon dan melepaskan pemohon dari tahanan. Hakim juga memutuskan untuk memulihkan hak pemohon dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Menimbang bahwa oleh karena penetapan pemohon sebagai tersangka didasarkan pada penyidikan yang tidak sah, maka seluruh tindakan termohon terhadap pemohon menjadi tidak sah. Dengan demikian petitum dalam permohonan pra-peradilan pemohon secara hukum dapat dikabulkan untuk seluruhnya. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Polda Jabar menanggapi putusan hakim yang mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan.
Meski belum menerima salinan putusan pra-peradilan Peggy Setiawan, Polda Jabar mengaku akan segera melaksanakan putusan dari hakim pra-peradilan, yakni segera membebaskan Peggy Setiawan. Tentu dari Polda Jabar kami akan mematuhi putusan sidang pra-peradilan yang telah diputuskan oleh Hakim Tunggal pra-peradilan untuk tersangka PS. Yang kemudian yang kedua, tentunya kami dari Polda Jabar, penyidik, akan menjalankan segala putusan hakim pada sidang pra-peradilan tersangka PS. Dalam sidang putusan, hakim tidak sependapat dengan termohon, yaitu dengan bukti yang cukup minimal 2 alat bukti tanpa ada pemeriksaan calon tersangka terlebih dahulu. Penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal 2 alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Bahwa hakim tidak sependapat dengan dalil termohon dan ahli dari termohon yang berpendapat untuk penetapan tersangka hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 alat bukti serta tidak harus adanya pemeriksaan calon tersangka terlebih dahulu. Menurut hakim, penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 alat bukti, tetapi juga harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka terlebih dahulu. Karena hal tersebut sudah jelas dan tegas termaktub dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU 12 Romawi /2014 tertanggal 16 Maret 2015. Telah memberikan syarat tambahan bahwa selain 2 alat bukti harus dilakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka terlebih dahulu. Hakim juga menyebut penetapan daftar pencarian orang DPO terhadap Peggy tidak sah karena Peggy tidak pernah dipanggil. Hakim memang tidak sependapat dengan dalil Polda Jabar yang menyatakan tidak perlu pemanggilan terhadap Peggy. Menurut Hakim, Peggy dan keluarganya berhak mengetahui bahwa Peggy masuk dalam DPO guna pembelaan diri. Adanya pemanggilan itu secara nyata dan tegas telah diatur dalam peraturan Kepala Kepolisian RI nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana dan peraturan Kepala Kepolisian RI nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Bahwa hakim tidak sependapat dengan dalil dari termohon yang mengatakan tidak perlu pemanggilan terhadap pemohon. Karena menurut hakim, pemohon dan keluarganya berhak mengetahui bahwa dirinya masuk ke dalam daftar pencarian orang DPO. Guna pembelaan diri, terlebih lagi kewajiban harus adanya pemanggilan tersebut secara nyata dan tegas telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Sehingga dengan demikian, menurut hakim penetapan DPO atas nama pemohon yang terjadi dalam rentang waktu antara tahun 2016 sampai tahun 2024 tidak sah menurut hukum. Dan saudara, keluarga Peggy beserta sejumlah kuasa hukum mendatangi kantor Ditreskrimum Polda Jabar. Mereka hendak menemui dan menjemput Peggy Setiawan. Menurut kuasa hukum, pihaknya masih menunggu proses administrasi pembebasan Peggy Setiawan dari Polda Jawa Barat. Persiapan administrasi, nanti dijemput dari tahtinya sama pihak penyidik. Untuk salinan dari PN sudah diterima katanya penyidik? Sudah, alhamdulillah. Karena kita untuk ini sih sudah dilegis. Ya sudah dilegis pula karena memang untuk dasar Peggy dikeluarkan dari sini. Kapan katanya untuk keluar? Ya hari ini juga harus keluar. Karena sudah ada putusannya juga udah dilegis. Peggy Setiawan telah menang dalam gugatan pra-peradilannya di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat soal penetapannya sebagai tersangka kasus Vina. Mengenai apakah polisi akan mencari tersangka baru dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam, Kabid Kum Polda Jawa Barat, Kombes Nur Hadi Handayani menyebut
akan berkoordinasi dengan penyidik. Apakah ini kesimpulannya kita akan mencari Peggy yang lain atau seperti apa nantinya, Pak? Nanti kita akan koordinasi dengan penyidik. Nanti penyidik yang akan itu kan, ya. Saudara, usai sudah kegundahan hati Peggy Setiawan dan keluarganya sejak ditetapkannya Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Putusan Hakim Tunggal Eman Sulaiman dalam sidang pagi tadi membuat Peggy dan keluarganya bisa bernafas lega. Betapa tidak, Peggy dinyatakan menang dan gugatan pra-peradilannya dikabulkan Pengadilan Negeri Bandung. Kini publik masih menanti gebrakan Polri dalam mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu. Siapakah pelaku pembunuhan sebenarnya dan mengapa begitu sulit ditemukan?